Tugas Pendidikan Kewarganegaraan. Nama Fibri Nurlailawati, kelas 10 MIPA 6, Sekolah SMA Negeri 1 Gubuk. Bab 2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Indonesia tersebar 13.466 pulau dari Sabang sampai Merauke yang menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 1 Ayat 5, bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan, dan udara. A. Wilayah darat. Wilayah darat meliputi segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi, seperti gunung, lembah, rawa, dan sungai. Batas wilayah suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatasan. Potensi wilayah daratan meliputi ribuan hektar wilayah pertanian, hutan, perkebunan, serta mengandung kekayaan alam berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, dan lain-lain. B. Wilayah laut. Bisa disebut dengan wilayah perairan. Perairan suatu negara disebut perairan teritorial. Batas laut teritorial dihitung 3 mil dari pantai saat air surut. Laut di luar perairan teritorial disebut laut bebas. Ada dua pandangan dalam sejarah hukum laut internasional, yaitu res nullius dan res communis. 1. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. 2. Res communis, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, tidak bisa dimiliki oleh masing-masing negara. Wilayah Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. 1. Zona laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar 12 mil ke arah laut. 2. Zona landasan kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalamannya tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. 3. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ekonomi eksklusif ini, negara pantai memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu. Pada 1980, Indonesia mengeluarkan aturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar diukur saat air surut. Pada zona ekonomi eksklusif, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. C. Wilayah udara ialah daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. D. Wilayah ekstrateritorial ialah wilayah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, walaupun sebetulnya wilayah itu berada di wilayah negara lain. Berikut adalah ketentuan hukum tentang wilayah NKRI. 1. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah NKRI. 2. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Batas wilayah Indonesia sebelah utara. Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, lebih tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Pada bagian wilayah sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. B. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Pada wilayah barat, tidak ada negara yang secara langsung berbatasan dengan wilayah darat Indonesia,
dan pola yang menandai perbatasan Indonesia dengan India adalah Pulau Ronde yang ada di Aceh dan Pulau Nicobar yang berada di India. J. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur. Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua New Guinea dan perairan Samudra Pasifik. Perjanjian batas antara kedua negara telah membuat kesepakatan hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas wilayah. Dan bukan hanya wilayah daratan, tetapi juga wilayah laut. Batas wilayah Indonesia bagian timur ada di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua New Guinea yang berada di bagian barat, yaitu pada Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat Sandum. D. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya berada di Kabupaten Belu. 3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Terdapat pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di wilayah NKRI terhampar daratan yang memiliki kekayaan alam seperti dari hutan, persawahan, dan binatang yang beraneka ragam. Di wilayah lautan terdapat puluhan juta ikan dan beraneka ragam keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya yang merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Adapun di dalam bumi Indonesia terdapat bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Ketentuan pasal 33 tersebut menyatakan bahwa seluruh kekayaan yang ada di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. Agar pengelolaan dapat mendukung perekonomian nasional dan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat, maka harus diatur secara konstitusional dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk belajar.